Chat mana, Bu? Di chat nggak ada? Enggak ada. Oh, sebentar, saya coba kirim lagi. Oke, coba ini sebagai evaluasi awal. Nah, ini sudah saya share di chatnya. Muncul? Muncul, Bu. Ya, coba silahkan dijawab semuanya ya. Di sini baru berempat sih yang bergabung, Nabila, Tiflani, Rifna, sama Sulis. Coba silahkan di... Perlu akses ya, Bu? Emang diminta akses ya? Iya, Bu. Sebentar. Berarti saya open aksesnya. Sudah kebuka belum? Sudah kebuka? Apa masih minta akses? Masih sih, Bu, kalau di saya. Oh gitu. Di yang lain gimana? Di saya juga masih, Bu. Kenapa ya? Sebentar. Nah, udah ya. Masih, Bu, saya, Bu. Kenapa ya? Sekedar. Di sini izinkan permisi diizinkan. Oke. Masih? Ya sudahlah, kalau misalkan masih minta akses, nggak apa-apa. Coba saya tanya aja. Di sini kan kita belajar mengenai gas ideal dan gas nyata. Siapa yang ingin menyampaikan perbedaan gas ideal dan gas nyata itu seperti apa? Silahkan. Saya, Bu. Iya, silahkan. Apa perbedaan antara gas ideal dengan gas nyata? Perbedaannya itu pertama pada gas ideal itu semua hukum dalam fisika itu berlaku pada keadaan gas, suhu ataupun tekanan. Tapi kalau di gas nyata, hukum itu cuma berlaku pada tekanan rendah sama suhu tinggi. Lalu di gas ideal itu volume yang ditempati molekul itu diabaikan. Sedangkan pada gas nyata, volume yang ditempati oleh molekul itu tidak dapat diabaikan. Lalu pada gas ideal juga kekuatan tarik antar molekul itu diabaikan. Nah, yang gas nyata sebaliknya tidak dapat diabaikan. Nah, lalu pada gas ideal itu mematuhi persamaan gas ideal dan di gas nyata itu mematuhi persamaan van der Waals. Ya, sip. Ada lagi? Itu ya, oke, sudah terjawab dengan baik. Itulah beberapa di antaranya perbedaan antara gas ideal dan gas nyata. Di PowerPoint juga ada ya. Oke, selain perbedaan antara gas ideal dan gas nyata, kira-kira hasil yang diperoleh, misalkan secara perhitungan ya, bagaimana? Apakah berbeda jauh, ataukah hampir sama, atau bagaimana? Coba siapa yang mau menjelaskan? Siapa saja boleh. Hasil perhitungan kan rumusnya tadi disampaikan bahwa kalau gas ideal ya rumusannya menggunakan rumus gas ideal. Kalau gas nyata menggunakan rumusan van der Waals, di mana ada perbedaan antara tekanan dengan volume. Kan jelas, kalau gas ideal itu benar-benar diasumsikan ideal. Jadi kalau misalkan toples berukurannya itu kotak, kita isi kue berbentuk bulat-bulat, diisi donat atau diisi onde-onde, itu dianggap volume toplesnya dengan volume kuenya itu sama.
Padahal kalau kuehnya berupa bulat-bulat gitu kan pasti ada ruang-ruang kosong, nggak akan tepat terisi penuh gitu, pasti ada ruang-ruang kosongnya. Nah, akibatnya volume si ruang toples dengan volume bola secara nyatanya itu tidak akan sama. Pasti volume kue harus lebih sedikit daripada volume bolanya. Akibatnya volumenya jadi lebih kecil. Kalau volumenya jadi lebih kecil, maka tekanannya jadi lebih tinggi. Nah, tetapi secara hasil perhitungan, apakah perbedaannya itu cukup jauh ataukah tidak begitu jauh? Coba siapa yang mau menjelaskan? Udah yang mau menjelaskan silahkan. Siapa saja boleh. Mau Tiflani, mau Rifna, mau Nabila, mau Mauludin. Silahkan. Ada sebetulnya di contoh soalnya ada itu. Hasilnya apakah beda jauh ataukah sama? Kalau dilihat dari contoh, cuma sedikit sih Bu perbedaannya. Ya, tidak begitu jauh perbedaannya ya. Jadi karena tadi disampaikan ada perbedaan tetapi tidak begitu jauh hasilnya pun mungkin teman-teman nanti kalau lihat lagi di contoh itu tidak begitu berbeda jauh. Oke, saya coba share dulu itunya ya materinya. Oke, sambil menunggu barangkali ada yang mau bertanya, ada yang mau ditanyakan dari hasil menyimak tadi silahkan. Monggo kalau ada pertanyaan. Ini ya. Ya, terkait dengan gas ideal, gas nyata, tadi perbedaannya sudah jelas, sudah disampaikan. Nah, sekarang coba hukum-hukum apa? Tadi kan dikatakan bahwa dalam gas ideal itu berlaku hukum-hukum gas ideal ya. Hukum-hukum apa saja yang berlaku dalam gas ideal? Siapa yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Boleh. Hukum Boyle, hukum Gay-Lussac, hukum Charles, sama hukum Avogadro. Oke, sip, betul ya. Di sini juga ada hukum Charles, Boyle, Gay-Lussac, sama Avogadro. Itu yang membedakan sebetulnya dilihat dari segi parameter apa yang sama, gitu kan? Kalau ada yang sama pasti nanti ada yang berbedanya juga. Kemudian dari masing-masing rumus yang ada tersebut sebetulnya bisa digabungkan nanti dalam satu hukum satu kesatuan gitu kan. Nah, coba kalau hukum yang pertama dulu nih, di sini hukum Boyle. Hukum Boyle yang samanya apa? Hukum Boyle yang samanya apa? Parameter apa yang sama? Berarti parameter suhu, gitu kan? Saya contohkan di sini. Di sini kan ada dua gambar. Gambar yang pertama diberi sumber api, ini di bawah ada gambar pemanasnya. Gambar kedua juga sama ya, ada sumber pemanasnya juga. Sorry. Nah, sumber pemanasnya sama, berarti ini suhunya dianggap sama nih. Di sini ada gambar temperatur menunjukkan ke angka 300. Gambar yang sebelahnya lagi ada temperatur juga, di sini 300 juga. Tetapi ternyata dengan suhu yang sama, nih volumenya berbeda. Lihat, gambar pertama volumenya menunjukkan ke angka 4. Gambar kedua volumenya menunjukkan ke angka 2. Dan tekanannya juga berbeda. Tekanan di gambar pertama menunjuk ke angka 1. Tekanan di gambar kedua menunjuk ke angka 2. Nah, jadi pada suhu yang sama, hasil kali tekanan dengan volume di kondisi ke-1 itu selalu sama hasilnya dengan hasil kali tekanan dan volume pada kondisi kedua. Karena pada saat volume tinggi di gambar ke-1 tekanannya rendah. Dan sebaliknya, pada saat volume rendah di gambar kedua tekanannya yang tinggi. Makanya kurvanya seperti ini. Jadi selalu sebanding. Kalau volume rendah maka tekanan tinggi. Kalau volume tinggi tekanan rendah. Tetapi hasil kalinya selalu sama. Makanya di sini kan kalau volumenya 4, tekanannya 1, pressure-nya 4 kali 1 kan 4. Lalu kalau di gambar kedua, tekanannya 2, volumenya 2. 2 kali 2 kan 4 juga. Gitu kan? Jadi antara
hasil kali tekanan dengan volume itu selalu konstan, ya, akibat suhu yang konstan. Jelas ya, jadi Boyle itu menyatakan bahwa pada suhu yang sama, hasil kali tekanan dengan volume itu selalu konstan. Kira-kira seperti itu. Jelas? Lalu berikutnya, sebentar. Berikutnya setelah Boyle ada siapa? Charles. Ya, coba. Kalau Charles, parameter apa yang samanya? Tekanan dong berarti. Ya, kalau Charles di sini coba kita lihat tekanannya ya. Sebentar. Nih. Kalau kita lihat gambar yang pertama kan tidak diberi sumber panas. Gambar kedua ada sumber panasnya. Tentu saja berarti kondisi ini suhu kedua lebih tinggi, berarti suhu berbeda. Ya. Tekanannya sama-sama 1 atm. Ini yang menekan 1 atmosfer. Gambar kedua yang menekan 1 atmosfer. Karena tekanannya sama, otomatis pada gambar kedua ruangan yang dipanaskan pasti lebih mengembang, lebih memuai. Berarti volume kedua lebih tinggi daripada volume yang ke-1. Nah, kan berbanding terbalik di sini. Pada saat gambar ke-1 suhu rendah, tekanan tetap sama maksudnya. Volumenya sedikit juga. Tapi pada gambar kedua, suhunya tinggi, ternyata volumenya tinggi juga. Makanya rumus keserbandingannya V1 dibagi T1 itu harus sama dengan volume kedua dibagi T2. Supaya hasilnya sama kan, misalkan tadi volumenya 1, suhunya 1, 1 dibagi 1, 1. Kalau gambar kedua misalkan suhunya 10, volumenya 10 juga. 10 bagi 10 kan tetap hasilnya 1. Jadi 1/1 akan sama dengan 10/10 gitu. Jadi jangan dikali, kalau dikali nanti malah jadi lebih besar. 1 kali 1 tidak akan sama dengan 10 kali 10. Supaya sama, maka di sini perbandingan. Jadi betul pada hukum Charles yang sama adalah tekanannya. Akibatnya volume dan suhu menjadi berbeda. Lalu hukum ketiganya, yaitu ada hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac apa yang sama? Volume ya, Bu. Berarti apa? Volumenya kita lihat nih ya. Gambar ke-1 tidak ada sumber pemanas. Gambar kedua ada sumber pemanas. Oh, berarti jelas suhu berbeda. Ternyata di sini ada tekanan. Tekanan 1 menunjukkan ke angka 2. Tekanan ke gambar kedua menunjukkan tekanan ke angka 4. Tekanannya berbeda. Tetapi karena ini terkungkung rapat, susah gitu, cukup kaku, sehingga meskipun dipanaskan ini volumenya tetap gitu. Sama seperti dalam kondisi yang terkungkung pada panci presto misalkan. Volumenya meskipun dipanaskan dia tidak mengembang si pancinya tersebut. Jadi di sini volumenya dikondisikan sama. Nah, ternyata dengan suhu berbeda, nah di sini dia kan kalau benda dipanaskan harusnya kan memuai, tetapi tekanan berarti harus lebih besar lagi supaya volumenya tetap. Jadi di sini suhu tinggi ya itu diakibatkan atau mengakibatkan tekanan menjadi tinggi juga. Dan hasil perbandingan P1 dibagi T1 itu sama dengan P2 dibagi dengan T2. Begitu. Nah, di sini yang terakhir ada hukum Avogadro ya. Nah, sekarang hukum Avogadro itu kalau tekanan dan suhunya yang tetap. Nah, maka volumenya akan sebanding dengan 0. Kita lihat di sini ya. Gambar pertama asalnya ada tekanan 1 atmosfer. Kemudian di sini ada volumenya 22,4 liter. Pada molnya 1 mol. Sekarang volumenya dinaikkan jadi 2 kali lipat. Ya, ditambah lagi. Jadi 44,8 dengan molnya juga otomatis meningkat. Kan ini disebutkan ditambahkan gas. Ya, kalau ditambahkan gas berarti molnya bertambah, otomatis volumenya bertambah. Tekanan dikondisikan tetap. Dengan suhu juga ini dalam suhu ruangan yang sama. Ternyata perbandingan hasil volume 1 dengan jumlah mol ke-1 itu harus sama dengan volume kedua dengan jumlah mol kedua. Jadi sebanding. Pertambahan volume dengan pertambahan mol. Nah, inilah pernyataan Avogadro. Yang selanjutnya nanti kan P1 kali V1 sama dengan
RT itu untuk 1 mol dari persamaan Avogadro. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa silakan langsung ditanyakan. Selanjutnya kita masuk slide berikutnya. Nah, gas ideal ya, karena kan kita judulnya juga tadi gas ideal, bahwa hukum-hukum yang sudah disebutkan tersebut ya itu apa namanya yang menjadi dasar berlaku di hukum gas ideal. Gas yang diidealkan, sebetulnya gas yang benar-benar ideal itu kan tidak ada. Hanya kita mengidealkan saja, mengasumsikan. Yang ada ya yang sebenarnya itu adalah hukum gas nyata. Yang gas nyata yang ada di sekitar kita gitu. Nah, tadi hukum Charles Boyle-Galussac itu digabung dalam hukum Avogadro, jadilah persamaannya seperti ini. P-nya tekanan, V-nya volume, N-nya itu jumlah mol, R-nya konstanta gas, T-nya suhu. Ada di sini masing-masing keterangannya. Ya. Nah, untuk konstanta gas di sini ada 2 nilai. Tapi sebetulnya nilai ini sama saja. Yang berbeda dari segi satuannya. Kalau satuannya dalam liter, atmosfer per mol Kelvin, berarti gunakan nilainya 0,082. Kalau menggunakan satuan SI, Joule per mol Kelvin, maka nilainya gunakan nilai yang 8,314. Jadi harus seragam nanti. Saat perhitungan satuannya SI semua, berarti gunakan yang 8,314. Tetapi kalau suhu ini selalu dalam Kelvin. Baik menggunakan satuan SI atau non SI, itu kan di sini yang non SI yang 0,082 tetap Kelvin. Yang di bawahnya tetap Kelvin, berarti suhu nanti tetap harus dalam Kelvin. Begitu ya. Nah, kalau gas nyata di sini volumenya itu harus dikurangi. Ada parameter pengurangnya, yaitu konstan NB. Kenapa harus ada pengurangnya? Seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau suatu toples diisi onde-onde, kan atom berbentuk bulat. Suatu ruang berisi atom, pasti volume atomnya itu tidak akan sama dengan volume wadahnya. Pasti ada ruang sela-selanya yang kosongnya. Makanya volume dikurangi. Akibatnya, kalau volumenya berkurang, otomatis tekanannya jadi bertambah. Ya. Kalau tadi volume dikurangi NB, maka tekanannya ada penambahnya ini. Seperti kembang gula lah. Kembang gula lagi mekar. Tanpa volume, tanpa tekanan. Tekanannya kecil berarti. Mengembang. Tetapi kalau kita tekan, maka volumenya jadi kecil. Kembang gulanya menciut gitu kan. Nah, sama di sini kan berkebalikan antara tekanan dengan volume. Sehingga persamaan lengkapnya yang asalnya tadi pada gas ideal itu P kali V sama dengan nRT. Nah, sekarang P-nya kan ada tambahannya, V-nya ada pengurangan volumenya. Gitu. Jadi persamaan ini yang disebut dengan persamaan gas nyata atau persamaan van der Waals. Dengan A di sini adalah konstanta molekul gasnya, B-nya itu volume molekul gas. Nanti tiap unsur gas punya nilai A dan B yang beda-beda, tergantung gasnya apa. Ya, ada tabelnya tersendiri. Contoh di sini untuk karbon dioksida A-nya ini 3,640. Kemudian B-nya 0,04267. Ya. Nah, ini si Johannes Hendrik van der Waals ya, yang memformulasikan persamaan van der Waals ini. Nah, ini beberapa nilai yang tadi saya sampaikan untuk berbagai gas yang berbeda. Untuk nilai konstanta A dan B-nya. Untuk helium, neon, dan seterusnya sampai ke hidradium. Nah, ini sudah dirumuskan, sudah tertentu ya. Jadi tiap gas punya konstanta A dan B yang berbeda-beda. Nah, ini ada contohnya. Misalkan suatu sampel volume punya mol ya sebanyak 10 mol. Lalu kita masukkan ke wadah 20 desimeter kubik dan diuapkan pada suhu 47 derajat Celcius. Yang dicari adalah tekanannya. Nah, pada
asumsi gas ideal dan gas nyata. Kalau kita mengasumsikan gas ideal, berarti rumusnya yang ini. Ya, tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Kan yang dicari tekanan, berarti nyari P. Berarti nRT dibagi volume. N-nya ada 10 mol. Nah, karena ini satuannya menggunakan satuan non-SI yang desimeter ya, kita pakai R-nya yang 0,082. Desimeter itu kan sama dengan liter. Tapi untuk suhu tetap kan tadi saya sampaikan harus Kelvin. Jadi ini ditambah 273 jadinya ini. Volumenya tetap. Nah, dapatlah nilainya 13,120 atmosfer. Lalu yang B-nya, pada saat kita mengambil acuan atau menganggap bahwa gas tersebut adalah gas nyata. Maka rumus yang kita gunakan adalah rumus Van der Waals. Nah, karena di sini gasnya karbon dioksida, tadi kita punya nilai A dan B-nya masing-masing ini, berarti kita masukkan ke rumusan ini A-nya ini. N-nya, molnya, nah ini 10 dikuadratkan. Volumenya tetap 20 ya. Kan kita menggunakan satuan yang liter atau desimeter kubik. Demikian pula yang volume di sini tetap, ini N-nya 10, B-nya yang dari tabel, sama dengan nRT. Nah, yang dicari sama, yaitu tekanan. Tinggal ini dihitung dulu, disederhanakan dulu, ini dikurangi, yang sebelah kanan dikalikan. Dan didapatlah nilai tekanannya 12,496. Nah, ini yang tadi saya tanyakan di awal. Ya, ternyata nilainya itu kan tidak begitu jauh berbeda. Yang ini 13, yang ini 12,4 ya, selisih sekitar 0,5-an lah. Begitu. Jelas ya? Ada pertanyaan nggak nih? Silakan, Tiflani mau bertanya? Enggak, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Oh, lanjutannya tinggal latihan soalnya. Ada berapa soal nih kita lihat? Cuma ada 2 soal. Sudah dicoba tadi latihan soalnya yang 2 soal ini? Sudah dicoba belum? Silahkan. Yang mau nyoba nomor 1 siapa? Ibu itu yang di contoh soal, Hah? yang R-nya tetap 0,082 Bu, nggak sama kayak di wadah 22 dm pangkat 3. Yang dicontoh soal karena satuannya menggunakan desimeter, ya. Jadi apa namanya? R-nya menggunakan satuan yang desimeter juga. Angka depannya kan yang 0,082. Tapi kalau satuannya mau pakai satuan yang meter kubik, berarti R-nya pakai yang 8,314. Jadi tadi saya sampaikan satuan itu harus cocok antara angka-angka yang lainnya. Jadi kalau angka-angka yang lainnya pakai satuannya SI, berarti R-nya pakai yang satuan SI juga, yaitu yang 8,314. Tapi kalau angka-angka yang lainnya menggunakan satuan non-SI, ya berarti harus menyesuaikan juga. Begitu. Jelas nggak nih? Nih, tadi kan R itu sebetulnya ada 2 sama seperti begini. Kita punya angka 1 meter, misalkan. 1 meter itu kan kita tahu bahwa 100 cm kan? Nah, pada saat kapan kita menggunakan 1 meter? Pada saat kapan kita menggunakan 100 cm? Kan sebetulnya 1 meter dengan 1 cm itu angka yang sama. Nah, kalau misalkan satuan di hitungan yang lainnya menggunakan SI, meter, ya berarti kita pilih angka yang 1 meter. Kalau angka-angka yang lainnya pakai senti, berarti pakai angka yang 100 senti. Jadi sebetulnya ini angka yang sama, 2 angka ini. Bedanya yang atas satuannya joule, yang atas liter ATM, ini non-SI, yang bawah joule SI. Gitu. Coba biar lebih jelas deh. Yang latihan soalnya siapa yang sudah mencoba nomor 1, mangga. Ada yang sudah mencoba?
Silahkan, Tiflani, Rifna, Nabila, Mauludin, Sulis, cuma 5 orang yang hadir. Saya belum sempat ngerjainnya. Oh, belum sempat. Oke, sudah sok dikerjakan sekarang, boleh. Nomor 1, Tiflani sama Rifna. Nomor 2A, Nabila sama Mauludin. Nabila saja deh. Nomor 2B, Mauludin sama Sulis. Sambil menunggu mengerjakan. Bu, maaf Bu, Bang tadi contoh soal boleh dijelasin lagi nggak Bu? Saya masih kurang ngerti. Oke, untuk contoh soal di sini kita lihat nih ya. Ini kan informasi yang diketahuinya pertama ada mol ya, 10 mol. Kemudian ada volume 20 desimeter kubik. Lalu ada suhu 47 derajat Celcius. Yang dicari tekanan. Yang dicari tekanan, tetapi dianggap gas tersebut yang A itu gas ideal, kalau yang B dianggap gas nyata. Kalau dianggapnya gas ideal, maka gunakan rumus yang ini. Yang di atas kanan ini. Yang P kali V sama dengan nRT. Kalau nyari P-nya berarti nRT dibagi volume. Nah, karena kita mau menggunakan satuan yang sesuai dengan di soal, tidak perlu diubah-ubah, desimeter kubik, berarti R-nya gunakan yang 0,083. Kan 0,083 itu yang ini, liter, ATM itu ya. Liter itu kan sama dengan desimeter kubik kan? Maka gunakan R-nya yang ini. Berbeda dengan nanti kalau soalnya misalkan volumenya 20 meter kubik. Kalau meter kubik berarti R-nya gunakan yang 8,314 gitu. Karena SI gitu, Bu. Iya, jadi kalau SI harus besarannya SI semua, kalau non SI semua. Begitu. Walaupun angkanya itu beda-beda di soal, tapi tetap kita masukinnya R yang sudah ditentukan gitu, Bu. Iya, kalaupun maksudnya angkanya beda-beda, yang penting kita lihat satuannya harus seragam. Pokoknya SI semua, non SI semua. Begitu. Coba dulu nomor 1A, nanti kita lihat jawabannya. Sok kerjakan dulu sambil saya panggil kehadirannya. Mauludin ada ya? Mauludin ada? Halo Ada Bu, Mauludin. ada Bu, Ya. ada Bu. Rifna ada? Ada Bu. Sulis ada? Ada Bu. Tiflani ada? Ada Bu. Nabila? Ada, Bu. Muhammad Fatah sakit. Ayu nggak ada ya? Sefrina ada? Sefrina? Nggak ada juga. Berarti yang hadir 5 orang. Step ya. Oke, silahkan. Saya tunggu sekarang. Nanti kalau sudah jawabannya boleh langsung share. Cuma 2 soal.
Gimana? Sudah dapat nomor 1? Sebentar lagi dihitung. Oke. Ibu, mau nanya Bu, yang bobot molekul nitrogennya itu di kemana ini? Yang 20. Bobot molekul itu yang Mr 28 itu. Kan untuk mendapatkan mol-molnya kan belum ada ya. Di sini kan baru ada masanya 3 gram. Volumenya ada 5 liter. Suhunya kan ada. Nah, bobot molekul itu Mr-nya. Yang dicari sama tekanan ya yang ditimbulkan oleh gas tersebut. Apa namanya? Mencari mol itu kan gram per mr. Ingat di kimia. Jadi 28 itu mr molekul relatifnya. Ibu mau tanya, Ya, yang di contoh soal tadi itu yang di gas ideal ada yang 320. Itu tadi 320 itu apa, Ibu? sebentar. Oh, itu suhu 47 diubah ke Kelvin. Oh, oke oke. Oke. Ya, Oke, makasih Ibu. ya sama-sama. Sudah?
Ibu berarti dari yang nitrogen tadi itu tinggal di yang masanya itu tinggal di bagian 28 ya, Bu? Iya, kan mol itu gram dibagi mr. Oh iya, oke, Bu. Ibu itu mencari molnya gimana ya Bu ya nomor 2A? Sama Apa seperti apa nomor nggak pakai mol? 1, cari mol. Kalau nomor 2A, di sini yang diketahui itu apa? Suhu. Kemudian apa? Densitas. Densitas, massa Itu jenis apa ya. Bu? Masa Massa jenis jenis. berarti ro. Kenapa? Ro. Ro, ro. Molnya dicari apa enggak sih Bu? Untuk mencari mol kan selain rumus yang apa? Selain rumus yang gram per mr kan ada rumus lagi yang lainnya yang 22,4 dibagi volume, ada Ada rumus 3 ya, lagi Bu? yang jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Iya, ada 3 rumus. Ibu udah saya kirim di grup, Bu, apa betul, Bu? Oh, di WA group ya? Iya, Bu. Kalau kirim ke Google Meet bisa nggak ini saya stop share? Saya coba deh, Bu. Oh iya, ini sudah saya stop share-nya. Saya share, Bu. Iya, silahkan. Oke, belum muncul. Iya, Bu, sebentar, Bu. Sudah muncul, Bu. Ya, coba ini nomor 1 ya. Oke, untuk yang 1A pakai gas ideal kan P kali V nRT betul. Kemudian molnya gram per mr. 3 dibagi 28 berarti 0,17 mol. Cari tekanan. 0,17 kemudian ini volumenya satuannya dalam apa yang 5 itu? Liter, Bu. Liter, Bu. Oke, ya kalau volumenya liter berarti R-nya sudah benar 0,082. Suhunya diubah ke Kelvin ya 290. Tadi kan berapa asalnya suhunya? 17, Bu. 17. 273. Iya, jadi 290 dikalikan dapatlah sekian ATM. Yang diminta dalam satuan Pascal. Oh iya. Iya benar ya, udah benar ATM ya. bisa, Bu. Ya, ATM sama saya. Oh, dalam satuan ATM dan Pascal. Dari ATM diubah ke Pascal. Kan satu ATM itu 1 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Oh iya, Bu. Tinggal berarti kalau dipaskalkan ya udah ini tinggal kali 10 pangkat 5. Oke, Bu. Gitu ya. Oke, sip. Nomor 1 sudah terjawab. Bentar ya. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Siapa? Tiflani apa Ayu nih yang jawab? Tiflani, Bu. Oke. Tadi dikali berapa, Bu? 10 pangkat 5, Bu? 10 pangkat 5 ya. Oke, selanjutnya nomor 2, silakan.
Silahkan nomor 2 yang sudah boleh di-share. Ibu mau nanya. Halo. Nge-freeze kayaknya ibunya ya. Iya kayaknya. Ada yang salah nggak? Itu dulu. Halo Ibu. Ibu nge-lag ya sinyalnya. Udah kedengeran nggak di saya suaranya? Iya Bu, di saya juga. Hilang suaranya. Ada yang salah, Ref, Ref. Hasilnya 50,889 gak sih? Iya, 0,2. Iya. Nggak ada fakta, pada diem aja sumpah dah. Ini Bu Nendennya sinyal kayaknya. Pada jelek sinyalnya emang apa karena lagi error, wifi juga banyak yang error katanya. Iya, wifi-nya IndiHome memang Lemot. Halo Anis. Anis masih kerja nomor 2 ya, Nis? Nggak tahu, gue nggak ngerti. Terus aku nanya. Itu. Ya baru mau nanya. Apa? Udah di chat aja. Oh ya udah, oke. Kirain gue ada yang salah tadi, makanya kirain lu nanya takut gue ada yang salah. Ini out aja berarti ya. Katanya di WA aja bahasnya. Iya. Oke, Out bye. aja. Bye.